Ah, mana musiknya nih? Halo semuanya. Kita ngapain ya? Olah data, bahas skripsi atau bahas apa nih kita nih? Everything to my eyes. It's everything to my heart. Yang baru jangan lupa di tap tap. Oke, ini link. Ya linknya belum ditutup yang ini ya. Everything to my heart. Halo, welcome guys, welcome. Itu hitung mundur apa bang? Oh, itu billing. Perbedaan smart PLS yang pelajar sama profesional apa bang? Profesional fiturnya lebih banyak. Itu aja sih. Iya, kalau yang pelajar dia terbatas ya, dia nggak sebanyak ini. Yang student nih saya ada juga ya sih versi PLS 3 tapi ya yang student ya. Ya kalau PLS 3 memang yang cracknya dia nggak ada yang profesional, dia ada yang student doang kayak gitu. Bayar berapa? Enggak, profesional cuma sekali beli doang. Ya, Kak Chandra. Profesional cuma sekali beli. Bisa tanya bahkan ke ChatGPT ya. Jadi Smart Palace itu punya dua lisensi, ada yang bayar per bulan, ada yang hanya sekali bayar kayak gitu. Kalau mau order bisa di Shopee, linknya ada di bio. Buat skripsian tuh butuh PLS ya bang. Fungsinya apa ya? Enggak semuanya ya guys ya. Kayak gitu. Olah data tuh banyak, enggak cuma PLS aja.
Bisa bisa versi Mac bisa. Ke bio langsung ya, ada di Shopee di situ. Ya aplikasi banyak guys, ada Stata, Lisrel, Amos kayak gitu. Kalau pakainya apa itu mah gampang ya. Tinggal lihat aja cek cuttingnya pakainya apa, kebanyakan kayak gitu. Karena nggak mungkin beda sendiri. Sampai kapan kau gantung. Apakah PLS lebih mudah? Yes, betul sekali. PLS itu akan lebih mudah ya. Karena memang SPSS itu bukan Sam, sekali lagi. Simpelnya dari segi uji validitasnya aja, kalau SPSS butuh per variabel ya. Sedangkan kalau Smart PLS kita bikin model semuanya udah kelihatan hasilnya kayak gitu. Buang teganya kau mengganggu cintaku, percayalah. Satu kali klik di PLS sudah bisa banyak ngehasilin uji ya, dari diskriminannya udah, instrumennya udah, R square-nya udah, F square-nya udah. Tapi kalau SPSS cuman satu, butuh beberapa kali klik cuman dapat uji validitas doang kayak gitu. Bisa, jawabannya bisa ya. Biasanya kalau untuk 30 responden tuh untuk uji instrumen sih, Fahri. Kau menggantungkan. Mana nih SPSS-nya nggak kebuka lagi ya. Tunggu, tunggu. Baru mulai soal lagi. Laptopnya belum saya refresh juga nih. Kalau kita lagi sebenarnya pakai aja gak pakai SPSS, gimana ya alasannya? Ya harus dari buku sih. Kamu ada nggak bukunya? Kalau Valorant enaknya pakai, oke, dua-duanya bisa sebenarnya, cuman akan lebih mudah kalau pakai Smart PLS kayak gitu. Jadi nggak perlu hitung-hitung lagi ya, nggak perlu pakai Sobel tes. Kalau pakai SPSS tuh kalian perlu ngitung dulu guys, di sini nih namanya Daniel Soper ya. Nah nih. Tapi kalau PLS tuh nggak perlu hitung-hitungan lagi, jadi udah ada langsung hasilnya kayak gitu. Nggak juga ya, PLS tuh nggak bisa. Bang, dari buku apa alasannya? Ya kamu punya nggak bukunya? Ada ya di buku Hair, di artikel Hair juga ada banyak. Use PLSM when. Nih. Emang kalau kuasa eksperimen itu kelas kontrol eksperimen harus dikenakan treatment secara sama-sama? Iya ya, jawabannya iya dong. Kita diujinya dua-duanya ya. Ujinya dua-duanya. Nggak cuma satu-satu. Maksudnya diujinya terpisah tapi dua-duanya diuji. Kayak gitu. Ah ini dia, use spell SM when. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini di buku ya. Di artikel juga ada sih, di artikel Hair juga 9 karena memang ini satu, ini ya, satu sumber ya. Nah, ini di artikel juga ada nih. Nah, ini dia juga 9 sama kayak gitu. Sama gak ya, Bin? Treatment itu kayak pretest dan posttest angket kuesioner. Iya, betul sekali. Uji mah tinggal cek skripsi cutting aja, nggak usah bingung ya. Iya, kalian tuh nggak mungkin guys, dari 30 orang misalkan dari ada 20 mahasiswa dalam satu kelas, kalian pakai PLS, ujinya beda. Enggak sama aja. Kak Ryu juga sama aja, anak pendidikan juga pasti gitu-gitu doang kok. Mau kamu cek di kampus lain juga dia kayak gitu-gitu doang, pretest, posttest. Udah kayak begitu kalau anak S1 tuh. Udah plek ketiplek dia lah kayak gitu ya. Nggak ada yang beda-beda. Variabel juga nggak bakalan jauh-jauh, kayak ya paling ada intervening kalau yang anak ekonomi, dan itu juga nggak banyak variabelnya kayak gitu. Ini udah paling umum ya. Ini paling umum banget nih intervening kayak gini. Diriku sudah beli buku Sugiono penelitian kuantitatif. Oh bagus. Ya juga ada sih ini. Nah nih, yang ini. Aku 3 variabel bang. Iya.
sama aja. Ya tapi ada juga sih anak S1 yang kayak 7 variabel itu ada ya. Atau kalau pengen pakai ada lagi warna biru ini nih. Kalau ini bukan dari Sugiono ya. Mana ya, kelihatan nggak? Nah ini Imade Laut. Imade Laut. Ya tapi kalau kalian sumbernya emang bosan Sugiono ya udah itu pakai Imade Laut. Tapi emang lebih lengkap Sugiono sih ya. Bang, untuk cari ebook sarannya dari apa ya? Ya carinya sesuai yang kamu ambil lah. Kamu pengen ngambil pengertian, misalnya perhatian kinerja ya cari ebook kinerja kayak gitu. Ya kan? Ya selayaknya lu pengen kayak kamu pengen cari casing nih, ya kan? Ya cari casing yang emang menurut kamu pas kayak gitu sesuai sama HP-nya. Kayak gitu aja. Selama masih boleh Sugiono ya Sugiono. Iya memang udah itu udah dari zaman dulu ya kalau Sugiono ya. Emang udah best seller gitu. X model model EY1 motivasi oke iya. Ya itu umum lah ya kayak gitu ya. Anggapnya kayak gini aja ini X-nya 1, ini Y-nya 2 kayak gitu aja. X di sebelah kiri, Y sebelah kanan. Segampang itu, guys. Anak S1 mah apaan sih yang susah? Kagak ada. Beneran. Kalau kalian sering-sering lihat-lihat skripsi yang lain tuh itu udah kayak gitu-gitu aja ya. Esensinya tuh anak S1 tuh bakalan nurutin yang sebelumnya doang. Nggak bakalan susah. Kayak gitu. Jadi ya memang tetap perlu dipelajarin ya, tetap perlu dipelajarin. Kayak gitu. Ini model kayak gini aja nih seluruh Indonesia udah banyak banget kayak gitu ya. Ya memang udah pasaran lah. Kecuali kalian lihatnya dari artikel Scopus mungkin baru tuh kalian dapat ilmu baru karena ya dia wajar artikel internasional dan artikel top ya. Oh ini ada nih ya. Oh iya ini SPSS udah. Lalu kita cek PLS yang ini yang PLS 3 sih kalau yang ini ya. Ntar saya liatin dulu. Alright. Apa ya yang beda yang ininya ya? Bang, 2 kelas aku gunakan untuk sampel sebelum uji. Kira-kira berapa untuk uji pretest dan post testnya? Kalau sampelnya dikit ya semua aja langsung ya. Sebenarnya kalau minimalnya 30 kayak gitu. Iya, 2 kelas itu kalau ada masing-masing 15 ya udah semuanya diuji kayak gitu. Kalau anak pendidikan mah nggak bakalan jauh-jauh, sampelnya nggak bakalan lebih dari 100 ya, dikit. Uji neuralitasku nggak normal gimana? Coba di outlier atau di transform kayak gitu. Coba di outlier, di transform silakan kayak gitu. Satu kelas 30 sampai 35 bang. Iya kan nggak lebih dari 100 kan saya bilang. Anak pendidikan mah nggak bakal jauh-jauh dari situ guys. Oke, SPSS nggak bisa bikin model, nggak bisa. Iya, coba aja Kak Ryu, kamu cek aja skripsi cuttingmu. Pasti rata-rata nggak bakalan banyak yang lebih dari 100 gitu tuh. Bahkan satu satu bimbingan kamu aja ya segitu juga. Pasti dia juga sama pakai pretest dan posttest. Ya, itu nggak cuma di satu kampus. Sekali lagi anak S1 tuh ya emang kayak gitu-gitu aja guys penelitiannya guys. Nggak bakalan jauh dari yang cutting sebelumnya kayak gitu. Oke, kalau hasil di bawah 20%, coba silahkan dicek dulu uji F-nya ya. Oke, uji F tuh sama aja dengan uji kelayakan model ya. Kalau kamu punya bukunya bisa dibaca. Oke, R square kecil coba jangan dianggap itu jelek. Cek dulu uji F-nya. Kalau uji F yang nggak lolos baru bermasalah kayak gitu. Ya, betul sekali Ryu. Pokoknya kalau lagi nyusun tuh ya, pastiin kalian punya pedoman sama skripsi cutting yang 1 2 spam udah itu aja. Untuk menghindari banyaknya revisi udah itu. Itu pesan saya tuh itu doang. Karena saya juga dulu kayak gitu, guys. Jadi kayak cuma 7 sampai 8 kali bimbingan kalian udah ada ACC kayak gitu. Alternatif uji one sample kalau Mogorov
Smirnov. Alternatifnya bisa pakai metode eksaksik, bisa pakai Monte Carlo. Enggak, nggak apa-apa. Ini kan saya sekalian ngasih tahu. Bisa juga pakai histogram, bisa pakai p-plot, bisa pakai skewness and kurtosis. Ada banyak caranya ya, kayak gitu. Ya boleh di-share-share ke yang lainnya, boleh di-share. Ini kalau TikTok studionya sepi ya saya pakai HP. Oh iya, saya ini ya minal izin wal faizin ya guys ya untuk para followers saya dan para viewers. Mereka model pembelajarannya. Iya, pasti dia rata-rata kalau anak apa? Anak pendidikan ya, pasti dia pakai tuh model pembelajaran. Entah itu ada yang pakai gambar lah, ya kan? Ya, wajarin aja ya. Memang karena ya bidangnya di situ kayak gitu. Kalau bidang pendidikan ya kayak gitu biasanya. Ya tapi kalau anak pendidikan ujinya tuh nggak perlu pusing-pusing ya. Dia tuh bisa pakai non parametrik. Kalau untuk software Smart PLS nya ada. Ada ya bisa langsung order di Shopee ya. Tapi iya ini udah nggak ada promo ya. Promonya kemarin udah sampai tanggal 31 doang. Sampai tadi, yes. Sampai tadi apa? Setengah 8 kayaknya. Iya udah nggak ada promonya. Saya kan padahal sering nge-share loh ya. Saya nge-share promo. Oh lagi promo nih bimbingan, lagi promo olah data misalkan. Ya tapi ada beberapa orang yang memang order bimbingan, ada juga kayak gitu. UJF yang dimaksud itu yang mana? Oke, UJF tuh yang ini ya. Nih, kelihatan atau enggak yang ANOVA ini nih. Nah, ngajar sekitar 1 minggu bisa nggak sih Kak untuk langsung ngukur gitu? Ya kalau datanya udah kekumpul mah ya bisa lah ya. Yang ini UJF tuh yang ini ya. Nah, UJF ini sama dengan uji kelayakan model. Jadi kalau modelnya nggak layak ya nggak bisa dilanjutin kayak gitu. Coba saya bakalan ngecilin R square ya. Misalkan saya kecilin R square ya. Tapi saya nggak tahu nih. Saya coba-coba dulu edit-edit dulu datanya nih. Mm, 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 mm. Misalkan R square-nya coba nih kita ganti angkanya jadi 400. Nah, ini contoh dia kecil ya. Dia kecil tapi uji F-nya lolos. Nah, tapi bermasalah di mana di uji T kayak gitu. Ya wajar dia ini 1% aja nggak nyampe karena memang nggak ada yang berpengaruh kayak gitu. Iya. Jadi tiga tabel ini ya nih ya, tiga tabel R square, uji F serta uji T. Ini tuh tiga tabel ini sinkron kayak gitu. Kenapa R square kecil? Ya karena uji T-nya aja nggak ada yang berpengaruh kayak gitu. Ya wajar dong, makanya dia kecil kayak gitu ya. Untuk soal pretest dan posttest sekitar berapa butir untuk nambah dan angket kuesioner? Itu tergantung alat ukurnya. Yang di ACC berapa? Kayak gitu. Kamu di bab 2-nya alat ukurnya di ACC-nya berapa? Kayak gitu, Kak Ryu. Oke, jadi ketahuan ya kalau yang manipulasi main kayak ubah-ubah angka, ya. Jadi nggak bisa, guys. Kalau uji T-nya memang ibaratnya ada salah satu yang tidak berpengaruh atau ada yang nggak berpengaruh, ya pasti R square kecil, nggak mungkin enggak. Karena baca ya pengertian R square itu kan seberapa besar pengaruh ya, pengaruh variabel independen terhadap dependen. Kalau nggak ada yang berpengaruh ya kecil, kecil banget kayak gitu. Atau misalkan kita ganti 200. Kalau pakai X3Y moderasi satu, oke. Pakai Smart PLS bisa, pakai SPSS bisa, namun akan lebih cepat kalau pakai Smart PLS. Itu aja sih ya. Kalau pakai SPSS dia butuh 2 kali uji Kak ya, karena sekali lagi dependen di PLS itu hanya bisa satu. Dan perkalian di PLS tuh harus dibutuh transform juga kayak gitu. Nah ini contoh kayak gini ya. Nah ini kan berpengaruh memang, tapi dia ini nggak signifikan banget ya, nilainya 0,044. Ya udah dia cuma 20% aja nih ya, 26,5% kayak gitu. Pastiin ada juga artikelnya ya kalau kalian bebas olah datanya apapun, namanya hasil hipotesis harus ada artikelnya. Itu adalah cara paling aman ya.
Tadi Kak Ryu ngegip nggak nambah ya billingnya. Kak Ryu udah follow belum? Kak Ryu udah follow belum? Emang bener ya bang, motivasi gak cocok dijadikan sebagai variabel Y kalau tidak ada pendukung? Iya nggak ada lah, nggak bisa ya. Apa yang menyebabkan motivasi itu berpengaruh? Apa tuh kira-kira tuh? Atau kayak gini deh, logika ini kayak gini. Orang tuh kenyang dulu, orang tuh makan dulu baru kenyang. Nggak mungkin tiba-tiba orang tuh kenyang dulu terus makan, kan nggak mungkin kan, logikanya kayak gitu guys. Nah, ibaratnya ada pemicunya. Apa nih yang orang pemicu ingin beli sesuatu? Oh, misalkan karena promo, oh karena diskon misalkan. Nah, kayak gitu. Gara-gara itu aku ganti judul. Ya, kamu lihat pakai artikel mana? Ya, dosen tuh gini guys ya nih. Saya kasih tahu nih guys ya. Dosen tuh kalau ada mahasiswa yang ngajuin judul, belum tentu dia ngecek artikel. Kayak gitu. Ya. Jadi pastiin kalau kalian ngajuin judul udah ada artikelnya. Ibaratnya kalian pengen bikin sesuatu tapi nggak ada bahannya, ya nggak bakal jadi tuh. Ya, pengen bikin bakwan ibaratnya nggak ada bahannya, terigunya nggak ada lah, bawangnya nggak ada, ya nggak bakal jadi. Sama aja dengan judul penelitian, sama dengan skripsi juga tuh. Ya, kalau nggak ada artikelnya ya nggak bakal jadi, atau jadi juga ibaratnya jelek kayak gitu kan, atau asal-asalan. Nah itu dia kayak gitu. Ya dosen mah asal ACC aja, dia mah nggak ngecek artikel. Iya, mending pakai Smart LS ya, mending pakai Smart LS. Oke, benar bang, iya kayak gitu ya. Karyu udah ngegip kok nggak nambah ya billingnya? Nambah nggak billingnya Karyu? Coba-coba ada yang punya mawar nggak? Coba send satu aja, send satu. Mau ngetes dong, mau ngetes. Jadi ngulang ya, udah sabar lah ya. Namanya juga mahasiswa guys, kita hanya bisa ngikutin aja guys. Oke, contoh nih ya nih, saya contohin guys ya. Perbedaan sangat signifikan kalian make PLS dan enggak ya. Oke, boleh nggak di tap tap dulu nyampe 1K gitu. Ntar saya contohin nih. Iya, saya contohin singkat aja, ntar kalian bisa tahu banget tuh bedanya di mana. Ya boleh di tap tap dulu, di tap tap dulu dong. Ayo ayo 1K dulu, 1K, 1K dulu, ayo. Iya. Setelah kalian nonton pasti kalian bakalan pengen pakai Smart PLS. Oke, itu beda di tampilan aja ya, beda di tampilan sama fitur. Kayak gitu Kak, 5 Mei. Ya sama aja kayak bedanya HP versi lain ya atau series lain ya, itu sama aja kayak tampilan sama fitur paling beda. Oke, ini billingnya saya matiin deh ya. Ya, tapi kalau kalian yang ada punya malware sih boleh kalau Masen. Saya matiin dulu nih si billing ini ya, udah. Oke, 1K dulu saya tungguin. Boleh sambil di-share ke teman-temannya yang lagi bingung. Yang lagi bingung. Saya sih sebenarnya gabut guys ya. Live ini saya gabut gitu karena ya mau gimana lagi. Kayak gitu. Mungkin kalian yang mudik ya gabut juga mungkin malam-malam ya. Iya. Emang udah kebiasaan ini sih. Kebiasaan ada yang dikerjain gitu. Makasih udah bantu, sama-sama Karyu, aman aja. Karyu ini udah lama kan ya? Udah follow dari lama kan? Kiss me. Iya Kak, iya udah ada ini tandanya tuh bintang Diamond 17 tuh, level 17. Iya, dia udah lama banget berarti. Berarti dari kamu belum olah data ya? Dari kamu belum mau olah data ya? Kayak masih dengerin kayak skripsian kayak gitu. Ayo mana nih belum 1K? Ayo bentar lagi 1K. Ayo ayo ayo. Ya nggak apa-apa, ini yang join aja nih yang dapat ilmunya berarti. Kak, kalau misal di laptop udah ada SPSS dan Expired versi gratis terus mau klik link di bio bisa nggak? Oke. Kalau kalian yang versi 30-nya udah habis ya dan pengen ngelanjutin pakai versi 30 itu nggak perlu di uninstall. Oke. Jadi tinggal beli lisensinya aja. Kecuali kalian tuh nggak pengen pakai versi 30 lagi, ya itu wajib di uninstall. Itu aja bedanya. Karena nggak bisa tuh bentrokan tuh dua versi dalam satu laptop.
kayak gitu. Kalau koefisien negatif tapi tidak berpengaruh itu diabaikan aja kan, yang penting nggak berpengaruh. Oke, kalau koefisien negatif ya sekali lagi gini ya guys ya. Di dalam bab 4 itu kan ada penjelasan khusus ya terkait regresi berganda atau regresi sederhana. Nah, yang positif or negatifnya itu nanti maknanya dijelaskan di bagian regresi berganda dan sederhananya. Oke, kayak gitu. Tapi kalau di hipotesis itu langsung aja jelasin, oke misalkan negatif tidak signifikan atau langsung aja berpengaruh tidak signifikan kayak gitu ya. Kayak gitu. Coba deh cek di bab 4 cuttingnya, itu pasti ada penjelasan regresi linear berganda or sederhana kayak gitu. Tabelnya sama seperti tabel uji hipotesis. Mana? Belum satu kak, belum satu kak. Saya tungguin. Berarti kalau beli lisensi kakaknya bisa, iya bisa. Jadi kamu tinggal nerusin aja ya, nggak perlu hapus yang versi 30-nya lagi kayak gitu. Tapi kalau versinya terlalu lama, misalkan gini ya, kamu pakai 25 terus kamu diolah di versi 30, itu pasti ada aja angka yang bedanya, ada angka yang beda. Oke, udah satu kak. Oke, lagunya kegedean atau enggak? Atau yang penting oh pas nih suara saya. Ya, sebelum saya mulai nih ya. Kalau berpengaruh itu di mana? Sama juga ya, dilihat di bagian siknya juga di T-nya ya, di bagian T-nya. Aman kak? Oke, jadi gini ya. Buat kalian yang bingung pakai Smart PLS atau SPSS, oke saya contohin ya. Ini singkat banget nih, singkat ya. Pertama nih ya, ini kan datanya udah dimasukin ya. Oke, ini datanya udah dimasukin. Yang ini juga PLS datanya udah dimasukin dan udah siap diolah, oke. Ya, bedanya kalau di SPSS dia nggak bisa ya bikin model kayak gini tuh dia nggak bisa nih. Nah, sedangkan di Smart PLS dia bisa. Oke, pertama nih, saya cuman hitung kliknya ya. 1, 2 ya nih. Oke, ini masih tahap pertama nih. Oke, 3. Nah, 3 kali klik di PLS setelah kalian bikin model ya, atau kalian hitungannya klik itu deh PLS algorithm ya. Itu kalian udah bisa mengetahui hasil dari satu uji validitas semua variabel, oke. Uji reliabilitas semua variabel, oke. Composite juga, AV juga udah diketahui. Lalu apalagi di sini? Bisa juga langsung dapat R square-nya. Bisa juga langsung dapat R square-nya ya. Bisa langsung juga dapat hasil diskriminannya ya, baik HTMT, warna lacquer, cross loading, lalu VIF. Bisa juga langsung dapat hasil model fitnya. Ya, itu yang dipakai di bagian di PLS algorithm. Oke, di sini nih. Sedangkan di SPSS, kalau kalian uji validitas aja itu nggak bisa langsung sekaligus semua variabel. Oke. Dia tuh hanya per variabel bisanya. Nih contoh nih, ini pertama uji validitas dulu ya. 1 nih, 2, 3. Oke, masukin si datanya. Ya, ini aja udah lebih nih kliknya nih. Nah, masukin, klik oke. Nah, ini hanya uji validitas ya. Uji reliabilitas ya. Oke, kita klik lagi analyze, scale reliability. Masukin lagi. Tuh. Klik ini ya. Aduh, udah berapa kali klik tuh saya nggak ngitungin ya. Nah, klik oke. Nah, dari segi ini aja udah jauh banget bedanya ya. Tuh. Di PLS ya semua validitasnya dia udah bisa ketahuan. R square-nya udah, F square-nya udah, diskriminannya udah, model fit-nya udah, VF-nya udah. Tapi di SPSS ya udah, ini kalian lihat sendiri lah perbedaannya. Ya, ini hanya untuk uji validitas aja ya, belum uji yang lain kayak gitu. Nah, itu udah jauh banget kan bedanya kan? Kak, variabel apa aja yang berdasarkan judulku? Apa ya? Kayaknya itu model pembelajaran, motivasi dan hasil belajar. Kayak gitu. Ah, gimana? Udah ketahuan hasilnya? Ya. Ini hanya untuk valid and reliable dan hanya satu variabel aja. Kalau pengen variabel yang lainnya ya kalian uji lagi, correlate, masukin lagi kayak gitu ya. Jadi sesignifikan itu perbedaannya antara SPSS dengan Smart PLS. Kayak gitu ya.
Bang please jawab, bingung, responden gue 100 terus uji validitasnya. Oke gini ya, kalau kamu ada ibaratnya nyebar pertama dulu, bisa 30 dulu kamu uji ya, lalu kamu tetap juga uji yang 100-nya kayak gitu. Udah ada tutorial di VT ya, di VT ada, di YouTube udah ada ya, pakai SPSS, Smart PLS udah ada semua kayak gitu. Oke. Oke, yang masih nanya pengaruh-pengaruh nih. Gini ya, nih. Penjelasan regresi berganda sama uji hipotesis itu tabelnya sama. Oke, kalau regresi berganda yang dibaca nilai beta, uji hipotesis yang dibaca nilai T dan nilai sig begitu. Gitu doang guys, ngebedainnya gampang. Ya. Jadi tabel uji T dan uji regresi berganda itu sama. Nah, sama juga dengan tabel multicol nih ya. Nih. Tabel multicol tuh sama, dia seperti uji T juga. Cuman bedanya dia ada VF and tolerance nih, tuh sama juga tuh ya. Kayak gitu. Jadi kalau kalian manipulasi ngedit-ngedit ya ketahuan. Minimal harus sama ya, uji T-nya sama, multi call-nya juga sama nih tabel yang ininya. Kayak gitu. Iya kalau bisa jangan dimanipulasi ya Vanilla ya. Oke, bisa langsung ke websitenya ya untuk IB download SPSS, bisa langsung ke websitenya dan itu hanya 30 hari. Kayak gitu. Oke, gimana setelah kalian melihat perbedaan antara SPSS dan Smart PLS? Ya, itu hanya sekilas aja ya tadi saya ngebedainnya ya. Pasti kalian bakalan lebih milih Smart PLS. Iya, iya, betul. Kayak gitu, Ryu. Ya kan bab 2-nya udah jadi, Ryu, tinggal cek aja bab 2-nya. Iya, betul. VF and tolerance itu untuk uji multicol ya. Jadi tujuan multicol tuh sebuah model penelitian itu tidak boleh berkorelasi sangat tinggi. Kak, saya kan pakai 3 variabel. Oke. Kalau mau lihat hasil dari 3 variabel terhadap Y. Oke, kalau pakai SPSS ya udah itu jawabannya di uji F berarti. Ya, di uji F. Aman, aman, amin, amin. Arsip perjuang skripsi. Tapi kenapa kebanyakan pakai SPSS ya Kak bingung? Ya karena memang SPSS yang paling basic kayak gitu. Ya. Iya, SPSS itu adalah yang paling basic yang memang bisa digunakan untuk berbagai macam bidang kayak gitu. Kalau Smart PLS kebanyakannya digunakan untuk ilmu sosial. Ilmu sosialnya tapi bukan kayak seperti pendidikan ya enggak ya. Kayak akuntansi, psikologi juga jarang-jarang sih. Manajemen terutama tuh MSDM. Nah, biasanya itu yang dipakai. Nah, kayak gitu ya. Tapi ada juga ya kampus lain juga ada yang udah pakai Amos, Lisrel, biasanya gitu, guys. Kayak gitu. Iya, SMPLS dia salah satunya bisa pakai Smart PLS dan bisa juga pakai War PLS. Bisa juga pakai Tetrat, bisa juga pakai M+, kayak gitu. Jadi Smart PLS tuh bukan karena dia SMPLS pakainya Smart PLS, enggak ya. Itu sesat ya ilmunya. Kayak gitu. Ibaratnya kayak gini. Kamu regresi berganda gitu. Terus bolehnya cuma pakai SPSS. Ya enggak juga, bisa pakai aplikasi lain juga kayak gitu. Berapa SPSS-nya? Apanya tuh? Langsung aja di ada di bio ya, di bio ada. Aku aku akuntansi data sekunder dan bersih. Iya memang untuk data sekunder nggak disaranin Pak kalau pakai PLS kayak gitu ya. Kayak gitu. Saya sih tidak menyarankan ya untuk data sekunder tuh betternya pakai SPSS, Tata atau Evius kayak gitu. Iya, kakak cek aja deh skripsi lagi, artikel-artikel ya terutama ya. Iya, cek-cek artikel data sekunder tuh nggak jarang banget ya. Saya belum pernah lihat juga data sekunder pakai Smart PLS tuh jarang kayak gitu. Coba metode chi-square bang, maksudnya gimana tuh? Coba metode chi-square, uji chi-square maksudnya. Aduh ini datanya bukan data chi-square lagi ya. Iya, chi-square tuh di sini di analyze, lalu klik cross tab. Ini ya oke, ini datanya bukan data chi-square sekali lagi. Jadi nggak bakalan muncul nanti chi-square-nya. Lalu klik statistik, pilih chi-square, continue, cell, expected. Pilih yang ini juga percentage-nya boleh ya. Di bagian row all column boleh.
Udah gitu kalau memang tabelnya 2x2 aktifin bagian risk, kalau bukan ya udah di offin aja. Udah ada di VT ya, udah ada di VT semuanya. Chi-square lah, regresi berganda, penjelasan udah ada semua. Iya, kamu ya memang kalau untuk data keuangan begitu ya, Kak, 5 Mei. Memang kebanyakannya pakai SPSS kayak gitu. Saranku kamu lihat penelitian terdahulu dan konsultasikan ke dosbing. Nah, iya sih. Makasih Bang ilmu dan wawasan ya auto follow. Thank you banget. Maini, Maini call anjay, Maini call. Kok jadi oranye gini ya mukanya ya? Nah, biru udah lampunya dah. Saya sih sebenarnya pengen bahas skripsi juga ya. Cuman emang kebanyakannya saya identiknya olah data. Padahal saya bisa juga kayak nge-review bab 1, bab 2, bab 3 itu gampang juga tuh. Oke, makasih Kakak sama-sama. Apa guys? Mau bahas apa lagi, guys? Boleh, boleh tanyain aja tanyain. Ya, nanya di live mah gratis ya. Kak, please kasih tau dong, aku bingung. Oke, bingung apa tuh? Bingung apa? Coba pertanyaannya mana? Ya, 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 ya. Oke, what's your question ya ya? Oke, PLS tuh nggak ada simultan ya, Kak Yaya. Kayak gitu. Nggak ada hasil semua X ke Y itu nggak ada di PLS. Kayak gitu. Ya itu masih banyak juga tuh ya, Smart PLS simultan nggak ada. Kayak gitu. Nggak ada. Dia tuh uji F-nya. Uji F-nya pun bukan ngebahas simultan seperti SPSS, bukan. Jadi bahasanya berbeda ya. 90% bahasanya berbeda kayak gitu dibandingkan SPSS. Oh, kalau terkait kamu, iya. Tapi di PLS tuh nggak bisa ya. Semua X ke Y itu nggak ada kayak gitu. Iya, itu cuma ada di SPSS, Tata. Itu tuh untuk aplikasi yang bukan SEM kayak gitu ya. Oke, kalau data nggak normal, ya memang betul pakainya main Whitney ya. Kalau dua kelompok, oke, kayak gitu. Iya, kalau normal pakainya independent test, kalau nggak normal pakainya main Whitney. Segampang itu ya. Iya, anak pendidikan pasti kan. Pone, Pone anak pendidikan bukan Pone. Biasanya uji-uji main Whitney, terus Pirate, Independent, Kruskal Wallis itu mah anak pendidikan punya biasanya uji-ujinya tuh. Biasanya ya, saya bilang biasanya. Ya, apa jurusan apa Pone? PGSD, BK atau apa? Maksudnya gak bakal ditanyain kenapa gak normal atau gimana ya, Kak? Maksudnya gimana ya? Ya kan maksudnya kan udah gini, itu kan udah sesuai syarat statistik ya. Kayak gitu. Anak kesehatan. Iya. Oke, pendidikan kesehatan atau bukan? Oke, lebih simple Smart Palace 4. Kayak gitu ya. Kak siapa nih? Kak Sasa beli. Oke. Ya, aplikasi itu upgrade pasti dia akan lebih banyak fiturnya. Kayak gitu. Oke, kalau di PLS sih gini ya, guys ya. Kalau ingin melihat seberapa besar pengaruhnya secara parsial, itu lihat original sampel atau nilai dilihat F square kayak gitu. Ya. Nah, kalau memang berapa besar pengaruh misalkan X1, X2 ke Z nih ya. Nah, ini udah kelihatan nih R square-nya 0,385. Terus kalau X1, X2, Z ke Y berapa besar pengaruhnya ya ini 40,6% kayak gitu. Tapi kalau pengen ngelihat secara parsial itu lihatnya di F square ya. Nah, oke, di sini nilainya paling besar adalah AI correct ya, 0,157. Nah, nanti di bagian original sampel pasti yang lebih besar juga sama AI correct kayak gitu. Nih AI correct. Ya ini mah gampang ya belajar kayak gini nih.
Kayaknya 1 jam 30 menit diajarin sama saya juga ngerti kayaknya. Nih, tadi kan yang paling besar kan AI correct ya. Nah, ini kita cek path coefficient. Nah, nih AI correct tuh yang paling besar tuh kayak gitu. Udah gampang belajarnya. Thank you, thank you. Kak, next bahas PPT seminar dong, Kak. Aduh, gimana ya? Soalnya saya nggak mau ya kalau kayak nunjukin misalkan ada viewers yang ngirim file dia nunjukin nama kampusnya nih. Saya nggak mau kalau kayak gitu. Ya saya sebenarnya banyak PPT juga banyak. Cuman saya nggak mau ya kalau nunjukin yang hal-hal terlalu privacy itu jangan. Ya tapi boleh-boleh aja. Kalau dulu sih saya ini ya, minggu lalu saya review-review bab 1 sampai 5 tuh dari viewers tuh. Ya itu juga persyaratannya nggak boleh nunjukin nama, NIM, logo kampus tuh nggak boleh. Thank you. Bingung isian dan efisiennya gimana? Bab 1 jangan kebanyakan teks, kalau bisa banyakin data. Ya, bab 1 tuh. Iya, karena skripsi itu kan namanya juga PPT kan. Hanya poin-poinnya aja. Kayak gitu. Maksimal buat skripsian cukup kok bagi saya paling banyak tuh 15 udah cukup banget itu ya. Enggak perlu semuanya atau ada yang sampai bikin 40 ngapain itu. Semua uji dicantumin nggak usah, guys. Bab 4 tuh cantumin aja hasilnya langsung kayak gitu atau boleh dalam satu slide tuh satuin uji T, uji F sama R square itu satuin aja tuh. Kayak gitu. Nggak usah sampai uji validitasnya lah, normalitasnya lah. Karena tujuan sidang tuh ngelaporin hasil kayak gitu. Bukan ngelaporin banyak-banyaknya isi PPT, bukan kayak gitu. Langsung aja hasilnya. Soalnya dulu sama juga ya. Waktu zaman saya skripsian, teman saya PPT-nya sampai 40 slide. Ngapain itu sampai di komen ngapain 40 slide? Kayak gitu kan. Sampai uji validitasnya dimasukin semua. Ya tapi itu masing-masing ya. Masing-masing dosen. Cuman kebanyakannya ya emang hasilnya doang. Yang ditanya tuh hasil. Hasilnya gimana? Udah gitu. Kok jadi lapar ya? Kita ngemil ya. Oke, saya ambil air minum dulu, guys. Mana tumbler? Bentar, saya isi minum dulu, isi minum. Kak, jari kenapa tuh jari? Why jari? Ajarin uji sobel, Kak. Udah ada di YouTube saya, udah ada, guys. Uji sobel nih. Pakai ini ya, nama sobel tesnya yang ini. Nah, ini untuk uji sobel tes ya. Jadi sobel tes tuh memang hanya untuk yang ada interveningnya aja. Oke. Bentar nih, di YouTube saya ada shortnya ya, versi short ya. Short itu kan gampang banget ya. Nggak banyak-banyak, nggak sampai 10 menit. Jadi kamu belajar masukin nanti hasil-hasilnya nih. Udah ada penjelasannya juga. Mana ya?
Di bawah di bawah. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Sobel tes part 1, part 2 ini. Kayak gitu. Enggak, langsung aja tonton. Saya sambil ngambil ya guys ya. Oke, kosongnya kenapa? Thank you Kak dosen riset. Kosongnya kenapa kalau boleh tahu? Ya gak tersedia di World Bank. Misalkan, aduh gimana ya? Biasanya kalau emang datanya itu kosong, di nolin aja sih. Atau ya nggak usah diinput. Kayak gitu. Aku udah ekstrak ke Excel tapi gak ada. Di nolin aja 0 0, kasih angka 0 di SPSS-nya. Sama-sama. Siapa nih namanya sih? Jangan lupa di follow ya. Um, like, jangan lupa di follow like. Ah. Oke, saya live sampai 10.30 ya. Sampai 10.30. Ini viewersnya nggak naik-naik ya. Masa harus pakai HP terus? Saya bingung juga kalau pakai HP tuh agak banyak viewersnya dibandingkan pakai laptop. Pakai TikTok Studio. Kalian pada mudik nggak guys? Pada mudik nggak? Sayonara. Siapa yang mudik? Saya lagi di Jawa. Kalau saya sih di Jakarta aja, ini nggak kemana-mana.
Kak, aku udah beli buku PLS di RisetQ, mau mastiin lihat signifikansi dari original sampel ya. Bukan ya, sekali lagi ya. Lihat signifikansi itu dilihat dari nilai T-nya dan dari nilai ini nilai signifikansinya kayak gitu. Iya, mau pet anal uji hipotesis itu sama aja, guys. Mau dia pengaruh langsung, mau dia pengaruh tidak langsung, mau dia mediasi, sama aja cara bacanya. Original sampel tuh lihat besarannya ya. Kayak gitu. Untuk lihat signifikan orang enggak, lihat dari sini, dilihat dari p value sama statistik. Kayak gitu, Riko. Coba aja deh kamu lihat punya cutting kamu. Itu pasti nggak bakal jauh-jauh dia pakai Gojali dan latan kok. Coba aja lihat cuttingnya deh. Udah nggak bakal jauh-jauh, sumber Indonesia mah udah Gojali dan latan udah. Jadi mau dia pengaruh langsung, mau dia moderasi, mau dia mediasi, itu sama aja. Yang dibaca tuh T statistik dan P value ya. Kayak gitu. Tes statistik harus lebih dari 1,96 kalau kalian pakainya to tail. Kayak gitu. Ya, dan nilai signifikansi harus kurang dari 0,05. Semua uji hipotesis apapun aplikasinya pasti dia harus kurang, nggak mungkin lebih. Kayak gitu ya. Halo Kak Oka Samsam, Kak Lutfi. Oke, thank you. Tapi kalau urutin yang paling signifikansi dari original sampel kan, Kak. Gini, original sampel sekali lagi dia hanya melihat besarannya aja, ya, tidak melihat yang signifikansi enggak. Kayak gitu, ya. Kalau nilai original sampel besar, maka nilai tes statistik besar. Kayak gitu ya. Ya karena kalau kamu ngelihat signifikansi dari original sampel ya ini juga signifikan, tapi kok original sampelnya kecil. Ya memang original sampel bukan melihat signifikansi. Sik tuh lihatnya p value sekali lagi ya. Kayak gitu. Pokoknya kalau original sampel besar maka T-nya juga besar. Coba aja nih, yang paling besar di sini mana? Ini kan 5,009 ya karena dari original sampelnya paling besar yang ini. Kayak gitu. Jadi original misalkan ditanya variabel mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap Y? Misalkan, oh ternyata di sini di AI rec. Nah, ini ya udah, ini ternyata yang paling besar adalah si AI kayak gitu. Kenapa ini ada dua ya? Karena dia ada mediasi ya, kayak gitu. Kalau mediasi kan kayak gini. Nah, dia tuh ada si X ke si Z, ya. Lalu ada X ke Y dan ada juga Z ke Y kayak gitu. Kalau yang ada interveningnya ya sama juga, kalian tinggal lihat aja di sini. Nah, yang paling besar ternyata yang mana? Yang ini, yang SOP, yang AI rekekin kayak gitu. Gitu ya. Tinggal lihat aja nilai signya. Oke, ini bukan 0,029 ya, tapi baca hasil statistik adalah 11. Oke, kalau ini SEM ya. Ini tuh SEM, ini bukan SPSS. Aduh, tadi telat banget tadi saya nyontohin padahal tadi ya. Udah telat. Sehingga SPSS bukan SEM ini dia kayak gitu. Analisisnya juga beda. Maaf. Iya nggak apa-apa. Kak, kalau saya MPLS data sekunder apakah perlu outer data juga? Saran saya sih data sekunder jangan pakai ini ya, pakai PLS ya. Kayak gitu. Pakainya SPSS aja kalau nggak FU Stata kayak gitu. Beneran. Iya, jangan karena pakai Smart PLS pengen menghindari asumsi klasik, nggak gitu juga. Ya. Kayaknya ini lebih susah, enggak lebih gampang. Ini lebih gampang dibanding SPSS. Iya. Tapi nggak tepat kalau data sekunder pakai ini, nggak cocok. Kayak gitu. Pakainya FU Stata, nah, itu baru oke cocok tuh. Kayak gitu. Wah, variabel aku ada Z-nya juga. Oke, kamu data keuangan atau data apa? Ya tadi ya. Kalau kamu pakai Smart PLS, kamu nggak perlu Sobel tes. Tadi siapa nih nanya? Oke, like ya, kayak gitu. Bedanya di situ, dia lebih simpel, kayak gitu. Jadi hasil uji hipotesisnya yang untuk intervening udah ada di sini. Nah,
Untuk data sekunder metodenya oke, analisisnya ya analisis sampel S ya, gimana lagi kalau memang udah di ACC-nya kayak gitu ya udah tinggal diolah aja kayak gitu Kak ya. Karena gini, kalau kamu pakai data sekunder pasti di diskriminan itu nilainya 1,000 kayak gitu. Kok bisa gak usah pakai Sobel tes ya, memang karena ini memang udah langsung ada aplikasinya kayak gitu ya. Iya, ini kan perkembangan ya, namanya juga ilmu ya guys ya, namanya teknologi ya kan, nggak statis, dia nggak mandek di situ aja. Mau uji validitas pakai smart flash tapi indikator banyak yang merah ya, mau gimana lagi, coba aja dieliminasi kayak gitu. Tingkat ketergantungan itu pakai deskriptif bisa ya, modelnya X1. Oke, gimana tingkat ketergantungan apa dulu nih? Kalau deskriptif tuh sekali lagi itu hanya menjelaskan si datanya ya. Misalkan gini, oh responden cenderung milih warna merah misalkan. Nah, itu bisa dilihat dari deskriptif kayak gitu. Iya, coba aja di ubah-ubah ya, Veriana diubah-ubah. Kau curi. Aduh, udah 20% lagi nih guys baterainya guys. Pas banget ya, saya tadi bilang mau off 10.30. Iya, memang laptopnya rusak, ini belum diganti-ganti laptopnya. Ku yang telah terbiasa tanpa. Ketergantungan ada pakai survei skala ketergantungan gitu Kak. Ya udah itu mah tinggal dicek aja, bener bisa pakai deskriptif. Kalau itu tinggal cek aja, oh jawaban mana nih yang paling dominan gitu ya. Telah terbiasa tanpa. Oke, jangan lupa ya di follow sama jangan lupa join di bagian research info ya. Biasanya saya infoin live itu biasanya bisa via story, bisa juga bagian research info kayak gitu. Tinggal klik profil TikToknya, nanti ada tuh di tengah-tengah research info. Nah. Alright, okay. Oke, tapi aku kadang bingung sama variable Z-nya. Aku itu kualitas pemerintahan. Oke, terus apa yang dibingungin? Oke, nih, ini mungkin gak pernah diajarin ya sama dosen metodologi atau dosen statistik manapun. Variabel Z itu adalah variabel X yang dijadiin Z atau variabel Y yang dijadiin Z. Udah gitu. Ya, kayak gitu, guys. Itu nggak bakal diajarin kan sama dosen manapun, itu nggak ada kayak gitu. Coba aja kalian perhatiin deh. Ini tuh variabel Z gue nih di penelitian orang dia jadi X, atau variabel Z gue nih di penelitian orang dia jadi Z, Y kayak gitu. Karena kan bentuknya kuali dikuantiin. Oke. Gini ya, namanya meskipun di situ ada kualitas, ya. Kualitas itu kan bisa diukur kan? Kayak gitu. Iya, dari variabel X. Kak, kalau perencanaan jaringan lebih baik atau Google. Aduh, saya juga nggak tahu lagi ya ini ya. Nur Aulan. Saya ini dari soshum masalahnya, bukan dari teknik. Banyaknya apa? Banyaknya apa? Banyaknya apa yang paling digunakan dan yang memang paling memudahkan apa? Kira-kira. Oke, udah 10.30 ya guys ya. Jadi mohon maaf banget saya nggak bisa sampai malam-malam. Ini laptopnya udah mulai nge-lag juga nih kalau udah 20%. Sosum apa? Saya dari manajemen dulunya ya. Cuman saya nggak bisa kalau manajemen keuangan, saya nggak bisa. Kalau butir surveinya ambil dari paper terdahulu yang udah di CFA. Oke, itu perlu ya. Kayak gitu. Coba aja Mel, kamu cek paper terdahulu kamu. Semua artikel Scopus yang dia pakai Scopus juga, alat ukurnya dia diuji juga kok. Kayak gitu ya.
Aku sekarang lagi ngerjain bab 1 kualitatif dengan judul, aduh, saya ini hanya bisa kuantitatif by the way ya. Saya ini nggak bisa guys kalau kualitatif, jujur aja. Ya tapi kalau kalian nanya terkait umum, kayak cara nyusun lah, cara ngutip, ya itu saya bisa. Kayak gitu kan nggak ada perbedaan mau kuanti or kuali, kayak gitu. Iya. Saya ini hanya manusia biasa yang nggak bisa semua bidang dan nggak bisa semua metode, gitu kan. Mau sekelas profesor teknik pun kalau tanyain ke dokteran ya dia nggak bakal ngerti guys. Iya, jadi memang ada bidang-bidang tertentu. Variabel aku income equality. Iya, tapi saya kan nggak ngerti keuangan akuntansi, kan saya bukan. Saya dulunya manajemennya manajemen SDM gitu. Jadi marketing tuh saya masih ngerti kayak gitu. Yes, bisa Mel ya. Coba cek skripsi cutting ya Mel. Ya, sekali lagi anak S1 tuh nggak bakalan jauh-jauh guys ya penelitiannya dengan si cuttingnya. Bedanya cuma di variabel aja sama data atau sama sampel, udah itu aja. Kayak gitu. GDP masih ngerti lah ya. Ya apa sih, growth apa domestik apa itu? Saya nggak tahu lagi ya. Itu kan beda bidang sama saya. Kayak gitu. Beda bidang, beda bidang. Saya tuh fokusnya kayak global business marketing ya, digital business, entrepreneur tuh. Manajemen sumber daya manusia. Nah, itu saya masih bisa tuh. Kayak gitu. Pokoknya yang memang dia tuh pakai data kuesioner selain data keuangan saya masih ngerti, tapi kalau udah data keuangan saya nggak ngerti juga saya ngitung ROA gimana, ROE gimana, price book value gimana, saya nggak ngerti itu. Ya karena memang udah jauh banget bedanya kayak gitu. Kalau kayak ilkom dia kuantitatif ya saya masih bisa karena itu mudah dipelajari gitu. Ngambil datanya kan pakai sama-sama kuesioner kan, tinggal bikin kuesionernya ambil datanya. Tapi kalau anak keuangan ya variabel ini rumusnya beda, variabel ini beda rumusnya kayak gitu. Oke, yang 30 hari dia bisa kok, sampai 100 sampel dia juga bisa ya. Cuman memang dia terbatas hanya 30 hari. Kayaknya cuman 100 aja deh, 100. Aku sekunder kok. Iya, saya nggak bisa kalau sekunder ya. Kayak gitu. Saya cuman bisa ngolahin datanya. Saya nggak bisa nyariin si datanya kayak gitu. Ya, atau ngitungin di Excel, ngitung ROA gimana, di laporan keuangan juga saya nggak tahu. Kayak gitu ya. Pokoknya sekunder tuh saya nggak ngerti sekunder. Saya cuman ngerti olah datanya aja. Oke, thank you guys ya yang udah join. Buat kalian yang mau beli aplikasi langsung aja ke Shopee. Shopee-nya udah bisa ya, tinggal klik link yang ada di bio. Atau mau bimbingan segala macam, mau olah data juga udah ada di Shopee semuanya ya. Linknya di bio semua. Oke, thank you semuanya.